firman-Mu, kami bersatu hati tolak hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh berkonsentrasi dalam mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21 saya akan bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada seorang filsuf dari Yunani. Dia pergi ke sebuah rumah makan atau restoran. Di situ dia minta disajikan hidangan apa yang paling lezat di restoran tersebut. Sang koki mengeluarkan produk unggulan mereka, katanya itu adalah hidangan yang terbaik dan terlezat, yaitu sop lidah. Sang filsuf bertanya, kenapa lidah? Karena lidah mengingatkan seseorang dibangunkan saat dia jatuh, diangkat saat dia jatuh. Lidah mengingatkan seseorang yang diberkati. Lidah mengingatkan bagaimana orang didorong untuk maju, bertumbuh, berjalan bersama Tuhan. Bertanyalah sang filsuf, makanan apa yang paling tidak enak di sini? Sang koki lagi pergi ke dapur dan menyiapkan sebuah hidangan, dan anehnya yang dibawa itu adalah kembali sup lidah. Si filsuf bertanya, kenapa lidah lagi? Karena lidah mengingatkan saat kita mengutuk sesama. Lidah mengingatkan di saat kita mencaci maki sesama. Jadi ini adalah makanan yang paling tidak enak di restoran ini. Selain itu, di Turki Selatan ada burung yang bernama burung kren. Itu adalah sejenis burung bangau. Burung kren ini suka sekali berkicau atau berkotek. Suara kicauannya dan suara kotekannya itu mengundang predator seperti elang dan raja wali yang pada akhirnya memangsanya. Namun lama-kelamaan si burung kren ini punya akal. Dia harus menaruh batu di dalam mulutnya untuk menghindarkan atau membuat dia tidak berkicau atau tidak berkotek, sehingga tidak menarik perhatian daripada burung elang atau burung raja wali yang pada akhirnya memangsa si burung kren tersebut. Bukankah kita juga sering banyak orang dipenjara karena lidah? Banyak juga orang terbunuh karena lidah. Banyak juga orang perang karena lidah. Tentunya harus belajar dari burung kren ketika ada batu di mulut kita. Menahan kita tidak berbicara sembarangan, sehingga pada akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Lidah itu dalam bahasa bahasa Ibraninya itu
lason, ya, lason. Kata lason ini sendiri itu adalah kata benda yang berasal dari kata apa? Lasan. Lasan ini kemudian diserap dalam bahasa Arab menjadi lisan. Saya ingatkan kembali bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aram ini, Arab adalah satu rumpun dari garis keturunan Nuh yang bernama Sem. Jadi jangan heran kalau banyak kesamaan-kesamaan bahasa yang kita dapatkan. Jadi dari kata lasan ini muncul, diserap ke dalam bahasa Arab menjadi al-lisan, lisan. Dalam bahasa Indonesia itu lisan, yang sebenarnya artinya itu adalah lidah. Kemudian dalam bahasa Indonesia diberi makna rangkaian kata-kata yang keluar dari lidah, itu disebut lisan. Kalau begitu berbahayanya lisan ini, sampai-sampai Alkitab mengatakan hidup mati seseorang itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemaikannya akan memakan buahnya. Makanya pada kesempatan kali ini, di mana kita manusia berdasarkan hasil survei itu mengucapkan kata atau melontarkan kata dalam satu hari itu 7.000 sampai 20.000. Bahkan kalau seorang pembicara, apalagi plus pembicara yang cerewet, itu sampai 30.000 kata yang dilontarkan satu hari. Coba bayangkan berapa kesalahan yang bisa timbul karena di dalam banyaknya berbicara itu. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan melihat fakta-fakta Alkitab tentang lidah. Yang pertama dikatakan adalah lidah itu kecil tapi berbahaya. Ini bisa dilihat dalam Yakobus 3:4 sampai dengan Yakobus 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi digambarkan seperti organ tubuh yang kecil, bukan yang terkecil, tapi dia termasuk kecil dibandingkan organ-organ tubuh yang lain, misalnya tangan atau kaki atau kepala dan sebagainya. Dia lebih kecil, tetapi mempunyai kemampuan membesarkan perkara-perkara yang kecil bisa menjadi besar karena lidah. Saya kapan hari membaca sebuah artikel dengan judul Kuda Praus. Kuda Praus ini adalah ternyata kuda yang dilatih untuk menjadi kuda perang. Jangan berpikir kalau mau mencari kuda untuk kepentingan perang, dicari kuda yang lemah dan mudah dijinakkan. Kuda yang dicari untuk perang itu adalah kuda yang begitu kuat, tenaganya begitu besar, kemampuan larinya begitu kencang. Kemudian kuda yang semacam itu dijinakkan. Praus itu adalah mempunyai kemampuan besar tapi bisa dikendalikan. Maksud dari Yakobus di sini begini, kalau lidah saja yang begitu sulit dikendalikan dan itu bisa kita kendalikan, apalagi cuma mengendalikan anggota tubuh yang lain, tentunya lebih mudah. Itu yang Yakobus mau sampaikan di sini. Makanya dia walaupun begitu kecil, tapi kalau bisa kita kendalikan sedemikian rupa, Alkitab mengatakan bahwa kita orang yang sempurna. Nanti kita bahas pada bagian akhir apa itu kata sempurna. Yang jelas, lidah itu kecil tapi berbahaya. Apa bahayanya?
Yang pertama, lisan itu bisa melukai hati sesama tanpa kita sadari. Saya baca ayatnya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 12 ayat 18. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Suatu saat anak saya ngumpul dengan teman-temannya, satu geng, teman landing sekolah. Kemudian datanglah dadong-dadong. Kalau dadong itu bahasa Balinya nenek. Nenek ke sana tanya, temenmu yang lain sudah nikah, kamu kapan? Umurmu udah berapa? Yang satu bilang saya 26, yang satu bilang 25, yang satu bilang 24. Loh, teman-temanmu yang lain semua sebaya udah nikah loh, bahkan sudah punya anak. Dadong itu maksudnya cuma sebagai bentuk perhatian, tetapi pertanyaan itu rupa-rupanya menyakiti hati anak-anak muda tersebut. Sampai dibalas, tapi dengan bahasa yang lembut dan bisik-bisik. Dia bilang, kalau Dadong umur berapa? 80. Kalau biasanya orang umur 80 itu sudah mati loh. Kapan Dadong mati? Bahkan dalam bentuk pertanyaan loh, yang tidak ada maksud apa-apa, bisa melukai hati orang. Dengan kata lain, rupa-rupanya anak-anak muda itu punya area sensitif yang berbeda. Dia mempunyai area sensitif yang tidak umum. Bahkan kalau zaman saya ditanya kapan menikah atau waktu muda, nggak ada masalah. Tapi generasi sekarang nggak tahu, karena rupa-rupanya pertanyaan kapan kamu menikah itu menyinggung hatinya yang terdalam. Karena mungkin dihubungkan dengan nggak laku, dihubungkan dengan ketuaan dan sebagainya. Satu contoh lagi, satu saat kami ini pengusaha kontraktor waktu itu punya trek rata-rata. Jadi saya dengar sendiri yang bosnya trek yang satu itu, saya juga punya trek banyak. Bos saya itu, teman saya itu juga punya trek banyak. Sopirnya datang dengan anak buahnya, kernet atau keneknya kalau di sini bilang. Pas sementara nyekop pasir, dia bilang begini, gimana? Capek? Iya capek. Capek? Iya capek. Siapa suruh kamu miskin? Saya ngerti bosnya itu ngomong begitu itu dalam konteks gurauan. Anak buahnya tertawa di depan bosnya. Tetapi baru berapa tahun kemudian anak buahnya itu cerita sama saya bahwa dia sakit hati sama bosnya karena kata-kata tersebut. Candaan yang kelewatan itu dalam kacamata bosnya itu adalah biasa-biasa saja. Tapi dalam kacamata yang nerima itu menyakitkan. Dengan kata lain, selera humor seseorang itu berbeda. Kalau begitu, setiap orang punya area sensitif yang berbeda. Setiap orang punya selera humor yang berbeda. Terkadang apa yang kita anggap candaan itu melukai hati orang-orang tersebut. Mereka mungkin tidak bisa balas karena posisi yang ngomong itu berada di atas. Satu, ada istilah yang sekarang lagi ngetren, namanya roasting. Ya, tindakan mengejek atau mengolok-olok seseorang lewat lawakan dan candaan. Ya. Nah, roasting ini cara yang dianggap halal, menghina, menjatuhkan orang lain, dan kita anggap semua itu lucu. Jadi ini mungkin ketika kita melakukan hal tersebut, orangnya diam, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya. Ini yang saya mau sampaikan adalah bahwa
Terkadang kita bisa melukai orang lain tanpa kita sadari, entah itu dalam bentuk candaan, guyonan, roasting dan sebagainya. Makanya saya katakan lidah itu sangat berbahaya, kecil tapi bisa melukai orang tanpa kita sadari. Ini pernah terjadi berapa tahun yang lalu. Saya sempat marahin bawahan di depan umum. Ternyata baru saya mengerti di kemudian hari, marah di depan umum, menasehati bawahan di depan umum adalah sebuah penghinaan. Bagi kita yang punya posisi di atas, menegur bawahan, menasehati bawahan di depan umum bagi kita biasa-biasa, tapi melukai bawahan tersebut. Memberi julukan-julukan orang dengan semau kita karena mentang-mentang posisi kita di atas. Ketika lihat orang badannya ceking, kita katakan, doyok, ya kan? Melihat orang kurus, zaman dulu ada namanya penyanyi gomlo yang kurus, ya benar. Ketika lihat orang kurus tinggi, kita bilang itu gomlo. Mungkin dia tertawa, karena kita tidak tahu kita telah menaruh luka di dalam hati. Kalau Yesus tidak begitu, menjuluki orang dengan sesuatu yang bagus. Simon Petrus, Simon diberi nama Petrus, yang bagus-bagus. Gelar-gelar yang punya bobot. Ini rupa-rupanya mempengaruhi seseorang. Ini juga terjadi pada zaman kerajaan Majapahit. Raden Wijaya itu senang sekali mengubah nama-nama orang yang membantu dia dalam mendirikan kerajaan Majapahit. Kebo Anabrang karena kuat, ya toh? Baru Ronggolawe yang dari mana itu, Tuban. Itu semua diberikan julukan-julukan yang begitu sehingga mereka bertindak sesuai dengan julukan itu. Tapi begitu banyak kita kadang dengan alasan kelakar, alasan bermain, kita melukai orang tanpa kita sadari dengan kata-kata yang kita lontarkan. Bahkan kita tidak tahu itu menaruh luka dalam hatinya. Ini bahayanya lidah. Ada juga bahaya lidah. Suatu saat sebelum saya masuk pada poin yang selanjutnya, ada satu cerita. Seorang bapak menasehati anaknya yang masih kecil, yang masih pemuda, remaja begitu, tentang bahaya daripada menyakiti hati orang lain. Suatu saat dia setiap menyakiti hati orang lain, dia punya kewajiban harus memakukan sebuah paku di pagar. Dihitunglah jumlah paku yang tertancap di pagar selama 1 bulan, jumlahnya 37 paku. 37 paku. Kemudian pada bulan kedua tidak ada lagi dia punya dia menancapkan paku di pagar karena tidak ada orang yang dia sakiti. Bahkan bapaknya bilang, kalau kamu berhasil mengampuni orang lain, memaafkan orang lain dan tidak bikin masalah walaupun kamu dipancing sedemikian rupa, cabut paku itu satu persatu. Lama kelamaan paku itu berkurang satu demi satu. Ada teman yang bikin marah dia tidak balas, dia ampuni, dia cabut pakunya satu. Pada akhir cerita, bagaimana nak? Paku-paku situ sudah habis? Sudah, Bapak. Dan sekarang bagaimana kamu lihat? Paku itu sudah tidak ada di situ. Yang kamu lihat di situ ada apa? Ada bekasnya. Menyakiti hati orang lain dengan kata-kata, itu sama dengan paku yang ditancapkan tadi. Mungkin kata maaf bisa mencabut pakunya, tapi kata maaf tidak bisa mencabut bekas atau menutupi bekas dari paku tersebut. Ini yang harus kita pahami tentang bahayanya itu lidah.
Amsal 21 ayat 23 bilang begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dalam terjemahan lain, memelihara diri dari kesusahan. Banyak orang susah karena lidah. Seperti burung keren tadi, kalau dia tidak taruh batu di mulutnya, hidupnya susah, selalu jadi target mangsa dari binatang lain, binatang predator. Baru-baru ini ada nggak tahu lagi viral kasus anak SMP yang maki-maki presiden. Saya coba ngelihat apa yang dia bilang sama presiden, apa yang dia katakan sama presiden. Dia mengkritik sedemikian rupa, mengkritik gubernur juga, kemudian mengata-ngatai presiden dan kata-kata kotor. Saya sampai berpikir, bagaimana anak sekecil itu, anak SMP, mampu mengkritik semacam itu, atau mampu mengata-ngatai presiden yang merupakan simbol negara. Di sini masalahnya. Ternyata anak itu dapat konsep bukan dari dirinya. Karena tidak mungkin anak SMP mampu memikirkan hal-hal sampai di level pemerintahan pusat. Karena mau menjadi seorang presiden itu gak gampang. Akhirnya apa? Dengan dia ngomong kata-kata semacam itu kepada simbol negara, kesukaran datang pada dirinya karena tidak menjaga mulut. Itu kalau dilaporkan, itu namanya tindakan kriminal menghina presiden. Bisa membunuh orang tanpa menyentuhnya. Di dalam agama Islam ada istilah ghibah, ada istilah fitnah. Bedanya di mana? Ghibah itu misalnya ada si A mencuri, kita cerita dia benar mencuri, kita cerita ke sana kemari, dia itu mencuri, memang benar dia mencuri. Menceritakan yang benar ke sana kemari itu namanya ghibah. Bahasa Indonesianya bergunjing. Kalau bahasa Alkitabnya berbisik-bisik. Ada fitnah. Fitnah itu si A tidak betul-betul mencuri, kita bilang, kita cerita ke sana kemari, itu namanya fitnah. Ya, bisa bedakan. Kalau dalam ajaran Islam, ghibah dan fitnah itu sama-sama dosa. Bahkan fitnah itu dianggap dosa besar sekali karena dianggap lebih kejam daripada pembunuhan. Memang ya, ternyata memfitnah itu pembunuhan karakter luar biasa. Dia sudah mati meskipun masih hidup. Lebih kejam ketika kita menghujamkan keris ke jantungnya, dia langsung mati. Tapi fitnah itu lebih kejam. Dan lidah itu bisa melakukan itu. Alkitab menyatakan apa? Orang yang menghakimi orang lain, menghakimi dengan fitnah itu sama. Kenapa? Kita tidak tahu persis, tidak tahu secara komprehensif, tidak tahu secara menyeluruh tentang masalahnya, tapi kita sudah menjudge dia melakukan itu namanya menghakimi. Dalam bahasa Yunani-nya krino, itu mempunyai level sejajar dengan fitnah. Fitnah lidah juga bisa merusak masa depan seseorang. Saya ingat sebuah kisah tahun 1983, ada seorang bernama Robert Du Bois. Waktu itu dia umur 18 tahun. Dia dituduh membunuh dan memperkosa Barbara Grahams. Waktu diperiksa oleh ahli forensik, gigitan di mukanya atau wajahnya Barbara Grahams itu dianggap cocok dengan gigi yang dipunyai oleh Robert Du Bois.
Karena keterangan dari ahli forensik inilah kemudian Robert Dubois dipenjara, dan dipenjara seumur hidup dari ancaman hukuman mati karena pemerkosaan dengan pembunuhan. Setelah dijalani selama 37 tahun, terbongkarlah siapa pembunuh dan pemerkosa sebenarnya. Robert Dubois dibebaskan dan diberi kompensasi sebesar 218 miliar rupiah. Cuma dia tetap menuntut kepada ahli forensik ini. Ahli forensik ini telah menghancurkan masa depan orang karena kesaksiannya, karena lidahnya. Betapa banyak masa depan orang hancur karena lidah. Contoh kasus yang paling banyak yang disebut dengan verbal abuse. Tanpa kita sadari, verbal abuse itu adalah bisa merusak masa depan. Misalnya kita ngomong kayak begini, kamu itu kepada anak, misalnya anak kita masih kecil, kamu itu tidak ada guna, kamu itu bodoh, goblok, kamu itu jelek, kamu itu payah, seleramu rendah. Tanpa kita sadari, kata-kata semacam itu terekam dalam memori anak kita. Dan pada akhirnya ketika dia bertumbuh, dia memiliki citra diri yang buruk. Citra diri yang buruk ini kemudian mempengaruhi masa depannya. Saya seperti ditempeleng ketika saya merenungkan ini, karena pernah saya mengatakan begitu kepada anak-anak saya. Dalam situasi marah, saya berkata semacam itu, dan rupa-rupanya ketika saya membangkitkan kepercayaan dirinya, dia ngomong begini, iya kak papa, saya ini cantik kak papa, saya ini pintar kak papa, kok katanya dulu goblok. Karena ketika saya ngomong goblok, yang saya pakai standar itu ekspektasi saya. Saya tanpa sadar menaruh luka dalam hatinya, kemudian merusak citra diri dia, kemudian pada akhirnya mengganggu masa depannya. Kepercayaan dirinya hilang. Coba lihat fotonya Nick Vujicic ya. Ini orang Australia. Kalau melihat kita ini, kira-kira ada yang lebih beruntung kita atau dia ini yang tidak punya kaki, tidak punya tangan? Ayo, lebih beruntung kita di sini atau dia? Dari lahir, dia lahir cacat, lahir pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia. Baru umur 10 tahun sudah mencoba bunuh diri. Dengan cara apa? Menenggelamkan diri, tapi tertolong, tidak jadi mati. Penyebab dia bunuh diri karena apa? Kata-kata temannya, dia dibully sedemikian rupa karena keadaan fisiknya, dan dia berusaha untuk bunuh diri. Pada umur 17 tahun, dari kata-kata ibunya yang memberikan dorongan untuk membangkitkan dia dan membangun kepercayaan dirinya, dia membuat sebuah buku dengan judul Life Without Limits. Dari buku itu kemudian jadi bestseller, kemudian meledak sedemikian rupa, membangun kepercayaan diri. Sekarang dia menjadi motivator yang luar biasa dan pernah diundang di RCTI. Bayarannya hari ini adalah 150.000 US dollar per 2 jam. Kata-kata yang menyakitkan membuat dia ingin bunuh diri. Kata-kata dorongan dari orang tuanya membuat dia bangkit menjadi seorang motivator yang luar biasa. Lidah kecil tapi berbahaya. Yang kedua, lidah itu mengungkapkan isi hati kita. Lidah itu kecil tapi berbahaya. Yang kedua, lidah itu mengungkapkan isi hati kita.
Kalau Bapak Ibu mau ke dokter, ketika mau diperiksa itu disuruh buka lidah dulu. Betul? Coba julurkan lidah. Dokter tuh langsung tahu penyakit apa. Cukup dengan melihat lidah barangkali. Sehingga disuruh buka lidah dulu. Begitu juga dengan kekristenan. Dengan melihat lisan seseorang, lidah seseorang, ditahu isi hatinya. Dengan mengetahui cara dia berbicara saja, cara dia berucap, apa yang diucapkan, ditahulah isi hati. Dengan kata lain, sepatah kata yang keluar dari mulut kita mengungkapkan isi hati kita. Banyak orang bilang isi hati tidak ada yang tahu, tapi kita bisa tahu dengan cara apa? Melihat dari lisannya. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengucapkan hal-hal yang baik karena ia penuh kebaikan. Sebaliknya orang yang jahat mengucapkan hal-hal yang jahat karena ia penuh dengan kejahatan. Kalau saya mau gambarkan hati kita seperti gelas ini, airnya bening. Untuk menjaga air bening itu, pertama, pelajaran berapa minggu yang lalu, jangan biarkan lumpur masuk dalam hati kita. Reaksi kita kepada yang di luar kendali kita itu menghindari atau mencegah masuknya lumpur di dalam hati kita. Ketika hati kita jernih, lisan kita juga akan jernih. Ketika hati kita bersih, kata-kata kita juga akan bersih. Jadi masalah lidah atau lisan atau mulut bukan cuma perkara urusan lidah itu sendiri, tapi ini adalah urusan hati. Lidahmu mencerminkan hatimu. Hati yang jernih akan menghasilkan kejernihan lisan. Yang ketiga, lidah kita bisa membuat ibadah kita sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dalam terjemahan lain, jika seorang mengatakan bahwa ia Kristen tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri, dan kekristenannya itu tidak ada artinya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kristen tidak kristennya seorang dilihat dari lisannya. Coba bayangkan, kita rutin ibadah setiap minggu, belum persekutuan doa, belum Bible study, belum komsel misalnya. Tetapi ternyata ketika kita tidak bisa mengekang lidah kita, nilai ibadah kita itu sia-sia alias percuma, tidak ada gunanya. Yang keempat, lidah kita adalah alat ukur kedewasaan dalam Tuhan. Yakobus 3:2 bilang begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna. Ia adalah orang sempurna. Itu menggunakan bahasa Yunani teleios, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah itu adalah indikator teleios. Lidah adalah alat ukur kedewasaan rohani seseorang. Nah, kapan hari saya buktikan bahwa kata teleios itu juga mempunyai makna dewasa, bukan hanya sempurna. Coba lihat dalam Ibrani 5 ayat 14.
Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Itu kata dewasa situ menggunakan kata yang sama, teleos. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi dengan kata lain saya mau katakan bahwa teleos itu bisa dimengerti sebagai sempurna, bisa juga dimengerti sebagai dewasa. Kapan hari kita sudah mempelajari waktu kita buka surat Korintus. Jemaat Korintus itu, dalam Korintus kata duniawi itu macam-macam. Ya, duniawi itu macam-macam. Yang pertama itu ada manusia namanya pesukikos. Itu orang yang belum selamat, belum Kristen, belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Ini secara hurufiah berarti bersifat jiwa, pesukikos itu ya. Yang kedua ada namanya manusia sarkinos. Ini manusia yang baru percaya Yesus, masih bayi, baru umur berapa bulan. Jadi Kristen, jadi belum mengerti apa-apa, perlu bimbingan, belum mengerti pelajaran-pelajaran yang berat, ya, ajaran-ajaran yang keras belum bisa dimengerti. Itu sarkinos. Yang ketiga itu ada namanya sarkikos. Sudah lama jadi Kristen, tapi tidak ngerti apa-apa. Ini bersifat daging. Sark itu daging. Jadi dia sudah lama sekali jadi Kristen, tapi tidak paham. Tidak dewasa-dewasa. Ini kalau dalam bahasa kedokteran itu kayak mengalami stunting, atau bisa dibilang autis barangkali. Jadi sudah lama jadi Kristen, tetapi pengetahuannya, cara hidupnya kayak orang baru bertobat, belum ngerti apa-apa. Yang ketiga, yang keempat itu ada namanya manusia pneumatikos dalam surat Korintus ya. Jadi kalau saudara dan saya bisa menguasai lisan, itu adalah tanda bahwa kita mulai dewasa di dalam Tuhan. Yang kelima, lidah terpelajar adalah lidah yang Tuhan kehendaki. Coba kita buka di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini dikatakan dalam terjemahan baru lidah seorang murid. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan ESV misalnya, lidah orang-orang yang diajar. Dalam terjemahan NIV, telah memberiku lidah yang terpelajar. Dalam KJV, lidah orang terpelajar. Coba saya mengerti, apa sih kaitan murid dengan orang terpelajar? Ya, murid itu orang sekolah dan orang yang suka belajar. Berarti dia adalah orang yang terpelajar. Jadi Tuhan tuh maunya itu kita itu punya lidah yang terpelajar. Bahasa sederhananya, lidah yang disekolahkan. Bisa nangkep? Arti lidah seorang murid, lidah yang pernah mengenyam pendidikan begitu. Lidah yang dididik bukan oleh siapa-siapa, tapi dididik oleh Tuhan. Tuhan menghendaki lidah yang terpelajar, diajar langsung oleh Tuhan, sehingga bisanya cuma mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati. Minimal ketika dia tidak mampu memberkati, minimal kata-katanya tidak menyakiti hati orang lain. Ini hati seorang lidah orang terpelajar. Lidah pemuji, lidah seorang saksi. Ini juga menjadi idaman Tuhan, kemauan Tuhan. Dia mau mulut kita penuh dengan pujian. Kan ada lagunya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Jadi kalau lidah-lidah anak Tuhan tuh yang keluar kemari adalah pujian, terpelajar, yang keluar kemari adalah kesaksian. Anak-anak Tuhan itu jarang ngeluh, ya, jarang ngeluh, tapi yang keluar kemari adalah puji-pujian dan kesaksian. Yang keenam, dosa lidah akan terlihat jelas saat berhadapan dengan kekudusan Allah. Yesaya 6 ayat 1 bilang begini,
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis di bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya ketika dapat penglihatan, dia melihat Tuhan duduk, mungkin teofani ya, dalam penglihatan itu. Kemudian dia melihat ada serafim atau malaikat sambil menyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan tanpa secara refleks maksudnya. Kemudian dia bilang, celakalah aku karena aku orang yang najis bibir. Sebelumnya Yesaya tidak mengalami itu, tidak menyadari bahwa dirinya najis bibir. Tapi ketika dia berada dalam kekudusan, berhadapan dan kekudusan Allah, langsung dia sadari, aku orang yang najis bibir. Banyak orang tidak sadar, mungkin saya seperti itu. Kita yang ada di tempat ini, nanti ketika kita berhadapan dengan kekudusan Allah, baru kita menyadari bahwa kita lemah dari sisi lisan. Kita akan selalu buat kalimat pembenaran bagi orang-orang yang belum berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Dia akan selalu membuat justifikasi. Saya kan hanya bercanda. Kenapa sih diambil hati? Jadi ketika dia menyakiti hati orang, dia buat pembenaran. Saya cuma bercanda. Kenapa dia ambil hati? Masalahnya dia. Kenapa dia ngambil hati? Saya ini orangnya belak-belakan, masa bodoh dengan perasaan orang lain. Alah, dia terlalu sensitif sih. Itu urusan dia. Saya kan tidak bermaksud begitu. Apalagi bahasa pembenarannya, tidak ada maksud apa-apa kok. Saya cuma pengen dia ngerti. Atau saya hanya ingin mengingatkan saja, dan lain sebagainya. Bahasa pembenaran itu akan muncul bagi orang yang belum berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan, kita akan bisa berkata, Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiranku dan tuturku bercela, ampunilah. Ketika kita bertemu dengan kekudusan Tuhan, dengan rendah hati kita akan berkata, Tuhan, ampuni bibirku yang sering menyakiti hati sesamaku. Lidah itu kecil tapi berbahaya. Lidah itu mengungkapkan isi hati kita. Lidah itu membuat ibadah kita sia-sia. Lidah bisa menjadi alat ukur kedewasaan iman dalam Tuhan. Lidah terpelajar adalah lidah yang Tuhan kehendaki. Dosa lidah akan terlihat jelas saat berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus